kabupaten kota menuliskan cerita-cerita di daerahnya masing-masing. Ada yang bercerita terkait persiapan menuliskan keterangan untuk pihak-pihak pemberi keterangan. Ada yang menuliskan terkait kajian awal ketika ada pelanggaran. Jadi semua dituliskan di buku ini, termasuk juga tentu tulisan dari Kordif Hukum Bawaslu Provinsi Jawa Tengah, Ibu Diana, juga ada di buku ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Bawaslu, berjumpa lagi bersama kami di Ngopi Pahit, ngobrol pemilu paling hits bersama Bawaslu Kota Tegal. Perkenalkan, saya Zahra Diva Nurgani yang akan memandu jalannya talk show pada kali ini. Tapi saat ini saya tidak sendiri, di sebelah saya ada Ibu Nur Alia Saparida yang merupakan narasumber kita kali ini. Beliau merupakan anggota Bawaslu Kota Tegal, sekaligus Koordinator Divisi Hukum Pencegahan Partisipasi Masyarakat dan Humas Bawaslu Kota Tegal. Halo Ibu Alia, apa kabar? Alhamdulillah baik, Mbak Zahra gimana? Alhamdulillah, saya baik juga Bu. Boleh disapa Bu, Sobat Bawaslu yang sedang menonton? Halo sahabat Bawaslu Kota Tegal, saya Nur Alia Saparida, anggota Bawaslu Kota Tegal, sekaligus Koordinator Divisi Hukum Pencegahan Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat. Jadi sahabat, kegiatan Ngopi Pahit episode kali ini yang bertemakan bedah buku mitigasi demokrasi hingga Mahkamah Konstitusi. Pastinya sahabat Bawaslu bertanya-tanya kan bagaimana sih Bawaslu Kota Tegal menyikapi mitigasi demokrasi ini? Nanti akan dijelaskan ya lebih detailnya oleh Bu Alia. Tapi sebelum kita mulai ke pembahasan yang lebih lanjut, jangan lupa ya sahabat Bawaslu untuk bisa like, subscribe, dan juga komen di akun YouTube Bawaslu Kota Tegal. Nah, kita kembali ke narasumber kita yaitu Ibu Alia. Sesuai dengan tema kita pada episode kali ini ya Bu, bedah buku mitigasi demokrasi hingga Mahkamah Konstitusi. Bisa diceritakan nggak sih Bu, garis besar buku ini dan khususnya bab tulisan Ibu Alia itu membahas mengenai? Ya, terima kasih Mbak Zahra, sahabat Bawaslu. Hari ini kita akan sedikit mengulik membahas terkait dengan buku mitigasi demokrasi hingga Mahkamah Konstitusi. Nah, buku ini adalah buku terkait perjalanan Koordinator Divisi Hukum 35 Kabupaten Kota se-Jawa Tengah. Jadi Mbak Zahra, mungkin teman-teman melihat terkait dengan sidang MK terkait dengan PHP kemarin. Nah, perjalanan-perjalanan itu ditulis di buku ini. Meskipun di Jawa Tengah itu kan hanya ada 3 kabupaten kota yang ada pengajuan PHP dan juga Provinsi Jawa Tengah. Nah, tapi selain itu ada juga proses-proses tugas-tugas divisi hukum yang tercatat di buku ini. Jadi meskipun misalkan Kota Tegal tidak ada sengketa, ya tidak ada pengajuan perselisihan hasil pemilihan, tetapi Bawaslu Kota Tegal di buku ini menuliskan terkait dengan perjalanan tugas divisi hukum. Salah satunya adalah terkait dengan mendigitalisasi dokumen sebagai bentuk persiapan apabila ada sengketa di MK, Mbak. Kurang lebih seperti itu buku ini. Gitu. Jadi tuh buku ini tuh merupakan kumpulan dari 35 kota dan kabupaten ya Bu ya? Ya, jadi semua kabupaten kota menuliskan cerita-cerita di daerahnya masing-masing. Ada yang bercerita terkait persiapan menuliskan keterangan untuk pihak pemberi keterangan. Ada yang menuliskan terkait kajian awal ketika ada pelanggaran. Jadi semua dituliskan di buku ini, termasuk juga tentu tulisan dari Kordif Hukum Bawaslu Provinsi Jawa Tengah, Ibu Diana, juga ada di buku ini. Nah, saya lihat nih di buku ini, untuk Kota Tegal sendiri itu kan mengambil judul itu Jalan Setapak Digitalisasi Dokumen Pengawasan ya Bu. Mengapa sih Bu memilih mengambil topik digitalisasi dokumen untuk dibahas? Nah, judulnya kan Jalan Setapak, ya Jalan Setapak itu kan tidak sedikit, jalan setapak itu kan jauh. Ya. Perjalanan untuk melakukan digitalisasi itu ternyata memang tidak semudah yang kita bayangkan, apalagi ketika digitalisasi itu dimulai di pertengahan tahapan, Mbak. Jadi kita belajar banyak kemarin pelajaran-pelajaran dari
kita mendigitalisasi dokumen, karena itu bagian dari tata kelola dokumen yang memang merupakan instruksi dari Bawaslu Provinsi. Jadi kita di kabupaten kota itu diinstruksikan untuk menata tahapan pencalonan, tahapan muntalih ya, pemutahiran data pemilih, tahapan kampanye, pemungutan suara, rekapitulasi. Kita disuruh untuk melakukan tata kelola dokumen. Salah satunya adalah dengan mendigitalisasi dokumen-dokumen laporan hasil pengawasan. Nah, cerita itulah yang saya tulis di buku ini supaya menjadikan pembelajaran nanti untuk tahapan yang akan datang. Sejauh mana sih Bu efek digitalisasi dokumen itu untuk meminimalisir kesalahan atau kehilangan data saat sengketa perselisihan? Menurut saya sih sangat efektif dan efisien ketika misalkan kita membutuhkan file laporan hasil pengawasan di tahapan yang sudah lama. Contohnya misalkan tahapan pendaftaran pencalonan itu kan tahapan pertama. Nah, ketika kita butuh itu, maka kita kalau sudah digitalisasi, kita tinggal mencari filenya. Tetapi intinya adalah selain terkait untuk supaya aman, juga supaya menjaga supaya tidak rusak. Kalau digitalisasi dokumen, ada filenya, maka harus ada fisiknya. Jadi itu bagian juga dari pengarsipan, menjaga hasil-hasil kerja kita, baik itu secara fisik maupun secara digital. Karena juga kita ada PPID ya, maka ada beberapa hal yang mungkin kadang-kadang di permintaan data dan lain sebagainya, kita bisa cepat dengan adanya file dokumen. Ya, jadi tahapan yang panjang itu juga salah satu alasan ya Bu ya untuk menjadikan digitalisasi itu jadi tujuan utama ya Bu ya. Ya, karena kan proses untuk pemilu-pemilihan itu kan tahapannya banyak, Ya. Mbak. Kalau kita tidak mendigitalisasi, ketika kita butuh sesuatu, kita akan susah untuk mencari fisiknya. Tetapi juga meskipun sudah didigitalisasi, di-scan, kita juga harus tetap untuk memiliki fisiknya. Nah, apa sih Bu pengumpulan dokumen sejak awal tahapan dianggap efektif Bu? Mengingat belum tentu terjadi sengketa perselisihan hasil pemilihan. Nah, mungkin Mbak Zara ingat ada istilah mencegah lebih baik daripada mengobati. Ya. Maka kita menjaga-jaga supaya nanti kalaupun kita ada sengketa, maka kita sudah siap dengan amunisi lah. Kalaupun misalkan tidak ada, maka itu merupakan bagian dari untuk kita merawat arsip-arsip dokumen-dokumen hasil kerja keras kita. Karena nggak mungkin kita sudah kerja keras, pengawasan, tapi dokumennya kita telantarkan, maka itu kan tidak terlihat hasil kerja keras kita. Ya, jadi itu juga merupakan salah satu tugas ya Bu ya dari Bawaslu itu sendiri ya Bu ya. Lalu yang ingin saya tanyakan, apa saja sih Bu kendala yang dihadapi Panwascam dalam mengelola dokumen sejak awal hingga akhir? Mungkin bisa diceritakan ke sahabat Bawaslu. Yang pertama adalah setiap sekretariat kecamatan itu kan tidak sama. Ya. Ada yang ruangannya sempit, ada yang difasilitasi scan yang bagus, ya itu merupakan salah satu kendala-kendala yang kita temui di Panwascam. Maka dari tim Bawaslu Kota itu punya tim, Mbak. Pada saat itu kita punya tim, 4 tim yang kita kerahkan untuk membantu Panwascam dalam mendigitalisasi. Waktu itu pemungutan suara. Pemungutan suara itu kan banyak dokumennya, ada C1 salinan, form A dan lain sebagainya. Maka dari Bawaslu Kota kita membantu kecamatan yang memang memiliki kendala teknis dan juga mungkin tidak semua orang apik dalam menyimpan file juga. Nah, kita kan sudah tahu ya kendalanya itu beragam. Nah, peran kepemimpinan Ibu selaku koordinator divisi dalam memastikan seluruh tahapan pengawasan berjalan dengan baik itu gimana? Yang jelas tentu kita mengusahakan supaya segala kebijakan itu bisa membantu dalam proses digitalisasi. Ya. Kendalanya apa nih di kecamatan? Ayo kita cari jalannya bersama-sama dan kita cari solusi dan akhirnya menemukan solusi itu. Maka salah satu perannya adalah itu, Mbak. Nah,
Untuk itu apa saja Bu evaluasi dari Bawaslu Kota Tegal untuk proses tata kelola dokumen ini untuk pemilu atau pemilihan ke depannya? Kami mengevaluasi kemarin itu kan melakukan tata kelola dokumen itu di akhir, Mbak. Ya. Pada saat sebelum pemungutan suara. Maka rencananya adalah ketika ini kan sedang ada proses pengarsipan. Pengarsipan dokumen dari 2017 sampai dengan 2025. Nanti ketika sudah selesai, maka kami insya Allah akan menerapkan tata kelola dokumen ini dilakukan di awal tahapan. Supaya nanti ketika sudah pemungutan suara di pemilu yang akan datang, itu kita tinggal menata untuk dokumen pemungutan suara. Yang lainnya sudah terdokumentasi, terdigitalisasi dengan baik. Jadi agar kita nggak bekerja di akhir gitu ya Bu, Ya. di awal ya Bu ya? Ya, betul. Nah, jika sahabat Bawaslu ingin mengakses atau membaca bukunya, ini bisa didapatkan di mana ya Bu ya? Nah, sahabat Bawaslu kalau pengen tahu cerita-cerita dari 35 kabupaten kota tentang tugas-tugasnya di divisi hukum, apa saja yang kita lakukan, teman-teman bisa ke Bawaslu Kota Tegal, ke pojok pengawasan, bisa untuk membaca ini, atau teman-teman juga bisa mengakses di e-library Bawaslu Kota Tegal. Nanti kita akan sertakan linknya. Teman-teman bisa mengunduh di situ untuk membaca buku Mitigasi Demokrasi hingga Mahkamah Konstitusi. Jadi bukunya itu nggak terbatas hanya untuk internal Bawaslu ya Bu? Ya, Tapi ini bisa untuk dibaca supaya menjadi pengetahuan bersama. Nah, saya kira sudah cukup lengkap informasi dari Ibu Alia ya, sahabat Bawaslu. Terima kasih Bu Alia atas Sama-sama. waktunya. Nah, saya Zahra Diva Nurgani beserta tim pamit undur diri. Mohon maaf bila ada salah kata yang disengaja atau tidak disengaja. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Mari Ibu, kita suarakan tagline Bawaslu bersama-sama. 1, 2, 3. Bersama rakyat, awasi pemilu. Bersama Bawaslu, tegakkan keadilan pemilu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.